prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Masna, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Toli-Toli. Saat ini saya sedang mengajar di SDN 1 Tambun. Hari ini saya akan melakukan supervisi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Rohani Umar. Dalam supervisi kali ini ada 3 tahapan ya Bu ya, sesuai dengan percakapan kita sebelumnya, yaitu yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, hari ini saya akan melakukan yaitu pra-observasi kepada Ibu tentang persiapan Ibu pada saat observasi nanti. Ibu Rohani, silakan diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohani Umar, guru kelas 5 SD di SDN 1 Tambun. Terima kasih Bu ya. Saat melakukan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Jadi saya minta waktunya Ibu ya. Yang pertama, pertanyaan yang akan saya tanyakan yaitu tema apa yang akan Ibu akan lakukan pada saat observasi? Apakah ada materi khusus atau apa? Tema yang akan saya bawakan yaitu tema 9, subtema 2, pembelajaran 3 dengan materi pembelajaran 3 PPKN dengan materi makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Jadi Ibu mengambil tema 9 tentang makna persatuan dan kesatuan. Iya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, tujuan pembelajarannya bagaimana Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya kembangkan di dalam kegiatan observasi ini yaitu saya akan mengembangkan serta memperdalam mata pelajaran PKN. Tujuannya ada berapa Bu? Tujuannya di sini yang akan saya ajarkan itu ada 2, yaitu menjelaskan makna persatuan dan kesatuan, dan yang kedua yaitu mempresentasikan makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Jadi tujuan pembelajaran nanti pada saat observasi itu ada 2 ya Bu ya. Yang pertama menjelaskan tentang apa arti dari persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua mempresentasikan arti dari persatuan dan kesatuan. Jadi Ibu hanya terfokus pada pelajaran PKN saja ya Bu ya. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan pada Ibu, bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Strategi yang akan saya lakukan untuk pencapaian pembelajaran yaitu saya akan mengarahkan para peserta didik dalam pembelajaran yang lebih kondusif, dan tentunya saya akan merancang pembelajaran dengan mata pelajaran PKN bagaimana caranya agar peserta didik lebih memahami makna dari persatuan dan kesatuan. Gitu ya. Jadi itu strategi yang akan Ibu berikan kepada anak didik nanti. Apakah ada strategi lain yang akan Ibu lakukan? Strategi lain yang akan saya lakukan dalam pembelajaran ini yaitu strategi yang lebih menarik. Di sini saya akan menerapkan metode-metode yang lebih variatif dan menarik agar peserta didik dalam belajar terinovasi dan antusias serta fokus pada materi yang akan saya berikan atau ajarkan. Serta metode yang saya gunakan diantaranya yaitu diskusi, penugasan, serta metode PBL.
saya menggunakan agar situasi pembelajaran menjadi lebih menarik dan kondusif agar peserta didik mampu berkolaborasi sehingga peserta didik memiliki empati. Oh, iya. Jadi di sini ada beberapa strategi yang akan Ibu berikan ya. Ya. Yang pertama diskusi, kemudian Ibu juga akan melakukan metode PBL ya, Ya. problem based learning, dan Ibu juga akan melakukan berbagai strategi untuk agar siswa bisa lebih tertarik dan menarik dan antusias ya dalam memberikan materi nanti, dalam melakukan materi nanti. Kemudian Ibu pastinya dalam setiap kegiatan itu pasti kadang kita memiliki kendala. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah ada beberapa kendala yang akan Ibu hadapi dalam pembelajaran ini? Ya, dalam pembelajaran kendala yang saya hadapi yaitu peserta didik belum mempunyai keberanian atau dengan kata lain masih kurang percaya dirinya. Oh, jadi masih ada beberapa siswa yang masih malu-malu untuk tampil begitu ya, Bu? Iya. Seperti pada saat diskusi begitu? Iya. Oh iya. Terus mengenai kendala-kendala ini bagaimana persiapannya, Bu, pada saat observasi? Persiapan yang saya lakukan yaitu mengadakan apersepsi sebelum memulai pembelajaran, yaitu mengulang pembelajaran yang lalu dengan mengaitkan pembelajaran yang berikutnya. Oh, jadi di sini Ibu melakukan umpan balik dulu ya, Ya. melakukan apersepsi agar anak-anak lebih termotivasi pada saat pembelajaran. Ya. Dan Ibu juga melakukan berbagai variasi supaya anak-anak yang tadinya masih malu-malu bisa berubah menjadi lebih percaya diri. Ya, terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Jadi ada beberapa pertanyaan, Ibu sudah menjawabnya. Dan yang terakhir ini ya, Bu, semoga ya pada saat observasi nanti semuanya bisa berjalan lancar dan saya akan tetap melakukan observasi, memantau semua kegiatan di dalam kelas, tetapi mungkin di bagian sudut saja atau bagian belakang saja. Ya, terima kasih, Bu, atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk satu-satu. Tempel di situ. Perhatikan bentuk apa yang kamu ambil itu. Baru kamu sebentar ya. Pindah. Di video ya.
masuk sekolah? Dan alasannya apa mereka tidak masuk? Semoga teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini, besok ya sudah diberi kesehatan kembali untuk bisa berkumpul dengan kita mengikuti pelajaran seperti biasa. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 3 dengan muatan pembelajaran PKN dengan materi makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri dan kita tolong mulutnya dibuka. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, hari ini kita belajar tematik kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi dan muatan pembelajaran PPKN, materi persatuan dan kesatuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang kedua yaitu mempresentasikan makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, jika kalian sudah mempresentasikan makna pentingnya persatuan, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tema 9, subtema 2, pembelajaran 3 dengan muatan pembelajaran PKN. Materinya adalah pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau tanya pada kalian semua tentang persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang makna dari persatuan dan kesatuan? Silakan Tiara. Karena persatuan dan kesatuan itu adalah beragam macam budaya dan kita saling menghargai satu sama lain. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Silakan Jami.
Tampak indah bukan? Tentu lebih indah yang tampil bersama-sama bukan? Itulah makna pentingnya persatuan dan kesatuan dan menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Dan yang kedua, toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kemajemukannya. Salah satu kemajemukan agama, kemajemukan masyarakat Indonesia bukan penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaiknya, kemajemukan yang ada justru menjadi modal untuk kuat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kokoh dengan adanya semangat menjalin persatuan dan rasa kemanusiaan. Tingginya sikap toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan dari segenap masyarakat Indonesia juga dapat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, makna persatuan dan kesatuan tercermin pada sikap masyarakat yang senantiasa menjaga rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Dan yang ketiga adalah semangat kekeluargaan dan gotong royong. Menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan dan tolong-menolong tercermin pada kegiatan gotong royong warga masyarakat. Dalam kegiatan gotong royong, semua perbedaan ditepiskan. Warga masyarakat saling bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Dengan gotong royong, pekerjaan apapun yang terasa ringan, yang terasa berat, pasti akan menjadi ringan dan cepat selesai. Itulah makna pentingnya persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam sikap menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antara sesama dan segenap nasionalisme. Peristiwa penting dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Berdasarkan contoh di atas, dapat diambil kesimpulan beberapa makna penting. Diskusi, Ibu minta salah satu kelompok yang tampil di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ibu, ini siapa yang mau tampil ke depan pertama? Iya, kelompok 1. Ya, silakan salah satu dari temannya yang mewakili di depan membacakan hasil diskusi
diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1 yang diwakili oleh Jami. Laporan hasil diskusi kelompok 1 dengan makna pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat yang senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga kerukunan untuk hidup berdampingan. 2. Menumbuhkan rasa kekeluargaan dan saling membantu yang tercermin dalam kegiatan gotong royong antara warga dan masyarakat. 3. Sikap nasionalisme yang tinggi berarti mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Aplaus dulu buat temannya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kelompok berikutnya yang akan membacakan hasil diskusinya tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Kelompok mana yang mau tampil? Silakan kelompok 2 diwakili oleh Dita. Silakan maju Dita ke depan, bacakan hasil diskusi kelompoknya. Membantu tetangga membangun rumah, bisa membantu tetangga yang mengadakan kegiatan. 4. Saling menghargai perbedaan dalam agama, terasa suku dan ego. 5. Menunjukkan teman atau tetangga melalui mengharapkan kegiatan keagamaan. Iya, itulah hasil diskusi kelompok 2 untuk hari ini. Nah, sekarang setelah kita melakukan diskusi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan kepada teman-temannya dan barang siapa yang tahu menjawab, silakan dijawab. Anak, hari ini sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan simpulkan tentang materi hari ini tentang makna pentingnya persatuan dan kesatuan, yaitu 1. Menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi. 2. Menjalin sikap saling toleransi untuk hidup berdampingan. Yang ketiga adalah menjalin sikap tolong-menolong antara sesama. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita pulang menuju ke rumah masing-masing, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Teman-teman, sebelum pulang kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Rani hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Nah, pada hari ini ada kegiatan coaching untuk yang berhubungan dengan kegiatan kita sebelumnya ya. Yang sebelumnya kita kan praobservasi dan observasi, kemudian sekarang pasca observasi. Mulai dari observasi dan
didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya, yaitu Bapak Haryanto SPD. Beliau dari SMP Negeri 5. Nah, untuk mempersingkat waktu ya Bu ya, sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu yang ingin saya tanya seringkali tentang proses Ibu dalam melakukan observasi. Nah, yang pertama yaitu mengenai observasi kemarin ya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu Rohani setelah diobservasi? Alhamdulillah baik, senang, bahagia karena saya mengajar dengan persiapan-persiapan yang lebih matang dari cara mengajar yang sebelumnya. Alhamdulillah banget ya Bu ya. Nah, dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini? Yang saya ingin harapkan dari pertemuan kita kali ini yaitu saya mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan dan masukan-masukan untuk pembelajaran ke depannya agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ke depannya lebih baik dari yang sekarang. Nah, dari strategi yang Ibu sampaikan di awal pada saat praobservasi, apakah semua strategi itu yang Ibu sudah laksanakan sudah terpenuhi? Coba Ibu ceritakan. Strategi yang saya lakukan pada saat observasi, alhamdulillah terlaksana di dalam kegiatan belajar mengajar. Walaupun mungkin masih ada strategi yang saya lakukan belum sesuai dan masih perlu diperbaiki ke depannya. Ya. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, semua sudah terpenuhi sesuai dengan keinginan Ibu. Ya. Nah, sekarang mengenai terkait tujuan pembelajaran, apakah sudah tercapai? Mengenai tujuan pembelajaran yang saya lakukan dalam observasi yang saya lakukan kemarin, alhamdulillah tujuan pembelajarannya sudah terlaksana, yaitu peserta didik sudah memahami makna pentingnya persatuan dan kesatuan dalam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya juga sudah tercapai pada saat pembelajaran pada saat observasi ya Bu ya. Nah, dari segala prosedur pembelajaran yang Ibu bisa Ibu ceritakan hal-hal baik apa yang bisa Ibu pertahankan? Hal-hal yang maksudnya hal-hal yang akan saya pertahankan dalam pelaksanaan pembelajarannya, yaitu dengan persiapan yang matang, harus betul-betul direncanakan seperti langkah-langkah pembelajaran, alat dan bahan, dan dalam mengajar apa saja yang harus dipersiapkan seperti misalnya alat peraga dan yang lainnya seperti video pembelajaran. Gitu ya. Nah, tadi kan ini dari tentang hal-hal baik yang Ibu sudah sampaikan tadi kan. Kemudian apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang perlu diperbaiki khususnya saya pribadi, yaitu saya harus lebih giat lagi membekali diri saya dengan ilmu pengetahuan, di mana saya banyak belajar. Selain belajar, saya juga harus mencari cara lain agar peserta didik lebih termotivasi, dan masih banyak lagi yang harus saya pelajari. Apakah Ibu punya rencana untuk ke depan untuk memperbaiki hal tersebut? Rencana yang akan saya lakukan ke depan yaitu dengan cara banyak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti KKG mini yang seperti yang kita lakukan saat ini, workshop, webinar yang banyak sekarang sudah banyak dilakukan secara online, serta banyak belajar melalui media elektronik yang ada kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan. Dari rencananya Ibu utarakan tadi kan seperti itu berbagai kegiatan, kira-kira kapan waktu dan pelaksanaannya yang akan Ibu lakukan? Waktu pelaksanaannya biasa dilakukan di sekolah, dan kita harus banyak sharing dengan teman-teman sejawat dalam pertemuan atau kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi memang betul ya Bu,
kita harus mengembangkan profesional kita ya, mengembangkan diri dengan berbagai kegiatan melalui komunitas praktisi ya Bu ya, seperti KKG, kemudian mengikuti seminar dan workshop. Nah, yang ingin saya tanyakan dari rencana yang Ibu laksanakan, kira-kira indikator keberhasilannya itu seperti apa Bu? Di sini indikator keberhasilannya itu peserta didik di sini dengan mengikuti kegiatan observasi yang baru-baru ini dilakukan, anak-anak merasa sangat bersemangat dalam kegiatan belajar mengajar yang sudah dilaksanakan, di mana peserta didik lebih termotivasi, lebih kondusif dan efektif. Jadi indikator keberhasilannya seperti itu ya Bu ya, dari anak yang awalnya dalam kelas masih ribut, akhirnya bisa dengan pembelajaran ini anak bisa jadi kondusif, kemudian anak juga bisa lebih tenang dan bisa percaya diri. Nah, yang ingin saya tanyakan selanjutnya, siapakah yang akan Ibu libatkan dalam perencanaan? Dalam perencanaan ini tentunya kita harus melibatkan yang terutama teman sejawat, dan tidak lupa juga dukungan dari kepala sekolah. Jadi kita harus berkolaborasi ya Bu ya, Iya. antara pemimpin dan rekan sejawat. Iya. Nah, dari pertemuan kali ini, apakah ada yang masih mengganjal di hati Ibu tentang proses observasi? Yang masih mengganjal dalam sama saya pribadi itu masih banyak saya di sini masih perlu banyak belajar dari baik teman sejawat maupun dari media-media elektronik, webinar yang dilaksanakan secara online. Nah, pada saat observasi Bu, saya lihat Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ibu juga sudah memasukkan tentang produk, tentang proses, konten dan produk. Ibu sudah melakukan, tetapi Ibu masih melakukan dalam bentuk diskusi ya Bu ya, untuk memasukkan itu. Kemudian Ibu saya lihat Ibu juga memasukkan KSE, kompetensi sosial emosional anak. Dan saya rasa itu cukup bagus ya Bu ya, untuk selanjutnya kita kembangkan ya. Nah, yang saya lihat kemarin juga, semua anak juga belajar dengan kondisi. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan kesepakatan kelas yang pernah Ibu buat ya, sehingga menemukan tumbuh budaya positif pada anak. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, aktivitas pengembangan diri yang akan Ibu kembangkan itu seperti apa? Aktivitas pengembangan diri yang akan saya lakukan atau kembangkan yaitu melakukan berbagai kegiatan yang menunjang peserta didik atau kreativitas anak dalam mengikuti berbagai kegiatan, seperti saya mengikuti kegiatan diklat, workshop, seminar-seminar yang ada kaitannya dengan proses belajar mengajar. Tujuan yang ingin dicapai Bu untuk bagaimana Ibu? Saya ingin lebih profesional dalam pembelajaran dan serta melakukan perubahan-perubahan di dalam proses kegiatan belajar mengajar yang akan membawa perubahan ke depan. Sangat bagus sekali ya. Kemudian ukuran keberhasilannya seperti apa menurut Ibu? Di sini ukuran keberhasilan yang harus harus memiliki wawasan yang banyak dan dampak positif serta implementasi yang dapat diterapkan di dalam kelas. Yang saya ingin tanyakan lagi Bu, daya pendukung dari pengembangan tersebut apa saja Bu? Di sini daya pendukung yang saya gunakan yaitu IT atau dengan IT dan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, sharing serta berbagi ilmu kepada teman-teman sejawat. Ya, jadi daya pendukungnya memang apalagi di zaman sekarang ya Bu ya, pembelajaran itu kita harus banyak mengeksplor pembelajaran seperti dalam penggunaan IT dengan menampilkan berbagai macam media ya Bu ya. Itu sangat baik sekali. Nah, waktu untuk pengembangannya bagaimana Ibu? Waktu pengembangannya yaitu
dilakukan di sekolah dan di pertemuan-pertemuan yang sudah dijadwalkan. Nah, yang terakhir ini Bu ya, selama coaching ini, bagaimana perasaan Ibu selama proses coaching ini bersama saya dengan Bapak pengajar praktik? Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang karena banyak mendapat ilmu dan pengalaman, mulai dari kegiatan pra observasi, observasi dan pasca observasi. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih untuk Ibu Rohani yang sudah meluangkan waktu untuk saya di sini. Kalau boleh yang terakhir ya Bu ya, kesimpulan dari pertemuan kita ini bagaimana? Kesimpulan yang saya dapat ambil dari pertemuan mulai dari awal hingga sekarang yaitu saya banyak mendapat pengalaman yang awalnya lalu saya belum paham mengenai pembelajaran tentang cara berkolaborasi dengan teman, dengan pembelajaran dengan cara observasi dan pasca ini saya memahami dan mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Iya, terima kasih juga ya Bu ya. Ibu Rohani terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk saya. Kemudian kita sama-sama belajar untuk bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang pendidik yang betul-betul berpihak kepada murid. Ya, terima kasih waktunya ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.